Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan saya ucapkan selamat datang di mata kuliah kita bersama yang judulnya adalah MKU LDK. LDK itu adalah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, pertama nanti silahkan ditonton video ini sampai selesai. Kemudian setelah itu nanti silahkan tindak lanjuti harus melakukan apa. Nah, salah satunya adalah silahkan Mas dan Mbak untuk mengunjungi WordPress saya. Judulnya adalah tusiana.wordpress.com. Bukan judulnya ya, tapi alamatnya. Kemudian di sana ada meeting 1, literasi digital dan kemanusiaan. Ada 2 file di situ. Yang pertama adalah PowerPoint yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah PDF untuk bahan ajar. Nanti silahkan Mas dan Mbak bisa download ya bahan ajar atau diktat ini. Kemudian yang ketiga ada sebuah link atau link untuk kemudian Mas dan Mbak ketika klik di situ ada contoh-contoh dari tugas yang sebelumnya yang saya ampu juga gitu ya. Nah, saya tadi sudah download slides-nya. Nah, sekarang saya jelaskan. Baik, Mas dan Mbak, saya izin untuk bisa menjelaskan. Nama mata kuliah kita, Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dan ini adalah mata kuliah yang so spesial karena kita 100% virtual. Virtual itu ya kita tidak akan ketemu di ruang kelas. Tapi saya harus tetap monitor tiap minggunya bahwa Mas dan Mbak ini progres atau ada updatean bahwa tetap mengikuti mata kuliah ini. Nah, beberapa mahasiswa itu terlena, wah karena ini online, virtual, jadi beberapa itu tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan proyek. Jadinya nilainya tidak akan keluar ya. Jadi mohon selalu ikuti baik informasi maupun hal-hal ketentuan yang terkait di MKU LDK ini, khususnya nomor 1 di WA Group ya. Baik, ini adalah nama saya. Namanya adalah Tusiana, silahkan dipanggil Ibu Ana. Saya dosen UNES, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ini ada beberapa link yang berkaitan dengan saya. Nomor 1, yang ini tusiana.wordpress.com, ini adalah WordPress saya ya. Jadi silahkan bisa mengunjungi WordPress saya. Kadang-kadang saya ketika share informasi atau pengumuman, saya share dulu di blog. Jadi kalian kunjungi ya WordPress saya, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Yang kedua ada Instagram, Scholar, Google Scholar, dan juga email address. Tapi memang kita sepertinya platform yang kita gunakan ini yang berguna atau bermanfaat ya, my WordPress. Oke, tusiana.wordpress.com. Baik, setelah itu Mas dan Mbak, apa sih tujuan dari mata kuliah ini? Nah, seperti biasa memang kita ada 3 ranah ya. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah keterampilan khusus, yang ketiga adalah pengetahuan. Ini nomor 1, jadi saya minta nanti di akhir kuliah ini, jadi kita kan sekitar ada 16 pertemuan ya, atau 4 bulan. Jadi sekitar bulan Desember 2023 kita sudah selesai mata kuliah ini. Nah, harapannya setelah selesai mata kuliah ini, Mas dan Mbak bisa menginternalisasi sikap-sikap yang religius, sikap-sikap yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, juga berpikir logis dan seterusnya ya. Ini senormalnya saja ya sikap yang ditunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu. Yang kedua, punya keterampilan. Mas dan Mbak ini diharapkan, wah setelah selesai mata kuliah ini tidak cukup hanya saya baik, tapi punya keterampilan juga. Nah, nanti saya berikan tugas atau proyek yang mampu
mengupgrade keterampilan Mas dan Mbak ya. Keterampilan apa itu? Karena kita LDK, jadi memang terkait dengan pemanfaatan media informasi, IT, kemudian beberapa aplikasi ya yang bisa digunakan untuk membuat Mas dan Mbak itu lebih aware atau lebih terbuka terhadap IT gitu ya. Yang ketiga adalah pengetahuan. Tentu ini juga penting ya. Jadi selain punya keterampilan, punya sikap yang baik di akhir kuliah ini, Mas dan Mbak juga punya pengetahuan terkait dunia cyber, teknologi digital, dan pemanfaatan kemajuan zaman tersebut untuk masa sekarang. Itu ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa saja ini pertemuan per meetingnya? Jadi, kalau nanti Mas dan Mbak, karena kita virtual ya, jadi sebagian besar itu kita memang Mas dan Mbak akan mengakses Elena, elena.unes.ac.id. Jadi kalau Mas dan Mbak itu buka si Kaduh, silahkan cari Elenanya. Nah, di Elena itu ada 3 poin ya, masing-masing topik loh. Ya, ada topiknya seperti di sini terlihat ada 7 topik. Oke? Dan masing-masing topik itu ada bahan kajian, ada forum, ada kuis. Nah, untuk bahan kajian cukup silahkan dipelajari. Bahan kajian ini ada yang berupa PDF, bahan ajar, ada juga yang berupa video. Ya, kemudian yang forum dan kuis bagaimana? Apakah hanya didengarkan saja? Oh tidak. Untuk forum dan kuis silahkan dikerjakan. Forum dikerjakan, kuis juga dikerjakan. Apakah wajib dikerjakan? Oh iya, karena untuk menunjukkan atau sebagai bukti bahwa Mas dan Mbak ini benar-benar mengikuti perkuliahan MKU LDK ini. Buktinya apa? Bisa mengerjakan kuis, bisa menjawab forum, begitu ya. Nanti saya perlihatkan tampilan dari Elena, ya. Nah, ini untuk topik 1, judulnya adalah hubungan manusia dan teknologi. Nah, ini tampilannya ada bahan kajian, ada forum, ada kuis. Nah, ini silahkan Mas dan Mbak klik-klik saja ya. Ini kapan Bu saya kliknya? Misalkan ada yang bertanya begitu ya. Apakah di hari kita dijadwalkan? Jadi kalau kita cek si Kadu, jadwal kita adalah pada hari Jumat jam 1. Nah, karena ini adalah mata kuliah yang spesial dan fleksibel, jadi silahkan tidak harus di jam itu mengerjakan. If you have free time, wah saya lagi luang ini, saya mau membuka Elena saya mengerjakan MKU, silahkan. Itu ya, asalkan perhatikan deadline-nya. Jangan sampai melebihi dari deadline. Loh, bagaimana kalau misalkan deadline-nya terlampaui? Berarti nanti ketinggalan. Forumnya sudah tidak bisa mengisi forum atau sudah tidak bisa mengerjakan kuis. Berarti nanti nilainya malah 0 gitu ya. Jadi silahkan dicek deadline-nya per kuis kapan, per forum kapan ya. Kemudian bagaimana dengan pertemuan topik 2-3? Nanti saya perlihatkan langsung di Elenanya. Kemudian harapannya sepertinya saya tidak akan mempunyai harapan seperti ini ya. Kenapa? Karena terlalu cepat ya. Saya ganti menjadi harapannya meeting 12 saja ya. Meeting 14 saja biar adil. Harapannya Mas dan Mbak ini sudah mengerjakan semua kuis dan semua forum. Kan ada 2 ya. Nih ya, forum dikerjakan, kuis dikerjakan. Karena kita ada 7 pertemuan, berarti ada kalau setiap pertemuan itu ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu kuis dan forum, berarti ada 14 pula ya aktivitas yang harus diikuti. Setelah itu, terkait dengan kuis. Nah, kuis khusus untuk kuis ya, bukan forum ya. Maka minimal 6
jawaban benar itu bisa melanjutkan ke kuis selanjutnya. Jadi misalkan nih saya mengerjakan kuis 1, kok nilai saya 50 berarti belum passing grade. Jadi silahkan untuk passing grade mengerjakan lagi, begitu ya, dan seterusnya sampai bisa mengerjakan atau passing grade kemudian bisa mengerjakan kuis selanjutnya ya. Perhatikan passing grade-nya pula. Nah, ini tadi terkait topik-topiknya ya. Ini pertemuan pertama kita hari ini kontrak perkuliahan ya. Nanti silahkan juga bisa buka Elena-nya. Ada materi terkait ruang lingkup literasi, hubungan manusia dan teknologi. Kemudian ada juga materi terkait dampak positif negatif kemajuan teknologi. Ada juga IoT, Big Data, ada AI. Wah, ini trending sekali sekarang ya AI karena semakin berjalannya waktu, AI sepertinya diharapkan berkontribusi untuk peradaban kita, peradaban manusia. Tapi takutnya kalau AI semua, manusianya kalah. Nah, gimana? Kan sesuatu itu harus kita ikuti ya perkembangannya. Jangan sampai kita kalah dengan AI. Kemudian ada konsep dasar e-commerce, kemudian ada etika dunia cyber, harus bisa melihat apa ini yang membuat saya bertindak kriminal. Wah, saya menyebarkan hoax atau menyebarkan fitnah atau apapun itu yang di dunia IT ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif yang sebenarnya justru merugikan kita ya gitu. Ada juga tentang ITE dan ada pula terkait dengan oh ya, sudah ya. Itu tadi topik-topiknya ada 7, kemudian baru ada UTS dan ada UAS. Gitu ya. Jadi harapannya memang di pertemuan ke-14 semua materi sudah selesai. Jangan khawatir, nanti setiap jadwal kita pada hari Jumat jam 1 itu ini ya kita ada jadwal itu. Nanti saya ingatkan di WA group. Mas dan Mbak silahkan kerjakan kuis 1, deadline tanggal 1 September, misalkan begitu. Kemudian minggu depan lagi silahkan kerjakan forum 1, deadline 7 September. Nah, saya akan selalu menginfokan, baik di WA group maupun di Elena. Jadi kalian selalu update ya kalau ada yang bingung juga bisa langsung tanya saya di WA group ya. Dan anyway ya yang di WA group saya tidak suka Mas dan Mbak ini japri. Kalau japri itu kan misalkan satu mahasiswa menanyakan, Bu Ana, kuisnya saya belum mengerjakan, kok saya nggak bisa, bagaimana ya? Wah, ternyata ketika saya jawab japri, ada temannya lagi yang bertanya, Bu Ana, kok error kuis satunya? Nah, seperti itu kan, kalau saya jawab satu-satu, saya nggak selesai-selesai ya penjelasannya. Jadi mohon untuk komunikasi, interaksi, hanya di WA group. Hanya di WA group. Bagaimana kalau Japri? Yang Japri mohon maaf tidak akan saya respon atau tidak akan saya balas. Ya, kecuali ada hal-hal yang sangat pribadi baru saya bisa. Tapi selain hal-hal yang sangat pribadi tidak saya perkenankan untuk Japri saya. Ya, kalau terkait materi, kuis, forum di mata kuliah ini tanyakan di WA group saja. Ya, mohon diperhatikan. Nah, ini untuk ini Mas dan Mbak, tadi saya sudah sempat katakan ya, 100% online. Kita tidak perlu bertemu secara fisik. Nanti untuk ujian tengah semesternya bagaimana? Nah, ini ada tugas terstruktur. Apa itu tugasnya? Saya beritahukan setelah ini. Nah, kalau untuk ujian akhir semester atau UAS-nya itu berbasis komputer, computer based test. CBT. Nanti akan diberitahu jadwalnya kapan Mas dan Mbak mendapatkan UAS, gitu ya. Jadi untuk UTS-nya adalah
Nah, ini untuk UTS-nya. Mas dan Mbak, silahkan membuat grup 5-6 siswa, mahasiswa. Kemudian membuat blog. Oke, di blog itu minimal ada 5 video, 5 artikel, 5 personal story, kemudian 5 pengalaman belajar yang masih kebermanfaatannya itu dirasakan sampai saat ini. Blog itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah seperti website tapi lebih sederhana, seperti blog saya. Contohnya bagaimana? Contohnya nanti saya beritahu ya. Oke, saya nanti perlihatkan. Nah, bagaimana dengan penilaiannya? Nah, ini penilaiannya kita ada 6 komponen ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah forum. Untuk forum bobotnya adalah 15. Untuk project, bobotnya adalah 35. Project itu apa? Project itu ya blog tadi, UTS tadi. Loh, Bu Ana, untuk UTS itu bukannya sudah ada di sini ya? Nah, ini sama. Jadi, project dan UTS itu hal yang sama. Maka sebenarnya project itu nilainya adalah 45. Ini saya sudah berikan tanda panah warna hijau ya. Jadi 45 itu adalah nilai dari kinerja pembuatan blog kalian. Oke. Kemudian untuk tugas saya beri 5. Kemudian untuk kuis nilainya adalah 20. Kemudian final exam nilainya adalah 15. Oke, paham ya? Jadi total semuanya ada 100. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah project atau UTS 45 ya. Setelah itu disusul dengan final test. Disusul dengan kuis. Setelah itu forum tapi kan ada 7 ya. Final test juga ada 7. Jadi kalau UAS ini sekali tapi ada 15 poin. Oke? Ini tadi blognya ya. Di blog ini Mas dan Mbak, saya sarankan hanya membuat akun di WordPress. Hanya di WordPress. Kecuali Mas dan Mbak bisa meyakinkan saya bahwa ada provider blog yang lebih bagus dibanding WordPress. Kalau iya berarti harus diyakinkan dulu saya di WA group. Bu Ana, saya ada ini wix.com. Ini better loh dibanding WordPress. Coba saya diperlihatkan contoh Wix-nya. Gitu ya. Kalau ternyata memang bisa lebih bagus, saya terbuka ya untuk tidak menggunakan WordPress. Tapi untuk sekarang kalau kalian masih pemula, saya sarankan menggunakan WordPress. Nah, di WordPress ini ada 4 laman minimal ya, ada home, ada about, ada contact, ada blog. Oke. Nah, sekarang untuk deadline untuk blog ini adalah meeting 13. Oh ya. Jadi dari sekarang bisa langsung nih dibuat pengelompokan untuk mengerjakan proyek atau UTS. Nanti selama 12 minggu, katakanlah minggu ini untuk pembuatan grup ya. 12 minggu bisa membuat blognya. Karena pembuatan blog kan lumayan lama ya. Apalagi harus posting video, posting artikel, dan seterusnya. Jadi ada waktu 3 bulan. Nah, ini yang saya harapkan bisa memberikan kalian motivasi untuk bisa meningkatkan keterampilan literasi digitalnya. Bisa buat video, bisa buat jadi konten kreator, bisa desain grafik, bisa posting, dan seterusnya ya kan. Jadi itu ya ada berbagai macam keterampilan yang bisa kalian display di blog. Oke. Nah, untuk sementara sambil kalian buat atau menata blognya di kelompok, kalian bisa fokus pada forum dan kuis dahulu. Nah, sekarang izinkan saya untuk membuka tampilan dari blognya ya. Tampilan dari blog. Saya buka dulu
Elena saya. Nah, sudah siap. Sekarang saya coba sharekan di sini. Nah, ini dia tampilan dari Elena kita. Oke, ini bisa terlihat ya. Oh, Bu Ana, ini ada RPS. Ya, RPS itu adalah rencana pembelajaran semester atau kontrak perkuliahan yang baru saja saya jelaskan ya. Kemudian ini ada petunjuk belajarnya. Oke, ada materi diskusi latihan, ada tugas terstruktur sebagai pengganti UTS, ada tes komputer sebagai UAS. Nah, ini topik yang pertama. Ini saya, nah begini dulu aja. Nah, sudah kelihatan. Kemudian ini hubungan mana? Ini coba saya urgensi, ini ada video, ada diskusi, ada bahan kajian, ada forum, ada kuis. Oke. Ini deadline-nya bisa terlihat ya. Perkenalan saya minta forum 1 isinya perkenalan. Deadline-nya 1 September 2023 jam 9. Berarti kalian silahkan klik forum dan kalian bisa menjawab. Oke? Ini yang dari saya. Mari berkenalan. Silahkan perkenalan diri dalam 1-3 paragraf. Jangan lupa cantumkan minimal 1 sosial media yang saudara kelola. Nah, ini saya berikan sosial media yang saya kelola. Ada Instagram. Oke, silahkan dijawab ya. Kalau kuis 1, ini saya buka besok Jumat tanggal 25, saya tutup Sabtu tanggal 2 September. Silahkan dikerjakan. Ya, coba saya klik di sini. Nah, ini silahkan diperhatikan. Mas dan Mbak punya kesempatan 7 kali untuk bisa. Wah, ternyata ini saya tulis di sini passing grade-nya 70 ya. Kalau kurang dari itu berarti belum passing grade. Waktunya 30 menit di tiap kesempatan. Jadi kalau kurang lebih dari 7, kok masih nilainya jelek, beritahu saya ya. Nanti saya beri kesempatan tapi nilainya minimalis yaitu 10 ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Benar-benar serius mengerjakan, jangan asal klik-klik saja. Kecuali klik-klik kalian bisa menjawab dengan benar. Bagaimana di forum 2? Nah, di forum 2 dan seterusnya nanti akan saya setting. Karena ini yang forum 2 sudah betul ya. 6 September. Tapi yang kuis 2 ini saya akan perbaiki. Jadi ini masih dalam proses penataan setting untuk kuis dan forum. Tapi sekarang sudah siap ini ya Mas dan Mbak untuk forum 1 dan kuis 1. Sementara silahkan dikerjakan itu. Sampai selesai. Ini hanya kurang setting deadline-nya saja di tiap forum atau tiap kuis begitu. Nah, terakhir saya ingin memperlihatkan contoh dari blog ya. Saya perlihatkan di sini. Ini adalah contoh blog yang pernah dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Oke, ini coba saya cek ini ya. Di sini namanya Koko Luciferite. Nah, ini ada home, ada contact, ada about, ada blog. Betul ya, ini ada 4 laman, 4 pages gitu. Kemudian ini ada apa saja ini isiannya? Saya ke blog. Biasanya kalau saya ingin melihat daftar isi di blog. Oh, ini ada cerita berseri, ada artikel. Coba saya lihat videonya di mana. Oh, ini ada video. Video itu saya minta 5 ya. Nah, ini ada video. Nah, videonya itu di YouTube ya. Iya, jadi ini pertama kalian harus upload dulu ya di video. Di mana? Di YouTube, kemudian silahkan untuk di copy paste URL linknya di blog kalian. Oke, jadi begitu Mas dan Mbak. Nanti untuk UTS kalau masih ada yang bingung silahkan beritahu saya.
Untuk sementara itu ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Salam sehat selalu dan saya tunggu apa-apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan atau hal-hal yang ingin kalian bisa upgrade di mata kuliah ini. Terima kasih. Goodbye.